Baru terungkap ternyata tangisan di Magelang bukan Putri Chandrawati, tetapi tangisan Susi. Bribka RR ungkap faktanya. Si Susinya, pembantu itu nangis untuk rumah tangganya, nangis. Tanya ke siano, RR nanya ke Kuat, Pak Kuat, ada apa? Oh enggak, tuh tadi siapa si Joshua kayak apa jalan kayak mengendap-endap atau apalah gitu, sehingga dicurigai gitu kan. Abang tanya sama RR, lu curiga ada apa sebenarnya? Saya nggak tahu bang, sejauh mana apa pelecehan itu ada. Waktu itu nggak tahunya cuman soal ada pertengkaran kayak si Kuat sama Joshua. Terkait dengan saudara RR yang beberapa hari ini kami melihat bahwa ada BAP, ada keterangan-keterangan yang diberikan oleh saudara RR, tentunya ini kan menjadi satu rangkaian cerita yang akhirnya menjadi utuh ya. Kemarin kan masih terpisah-terpisah, Pak Timothy. Jadi kami menyambut baik dengan apa yang disampaikan saudara RR ini. Semoga kasus ini menjadi terang dan kemudian posisi klien kami sudah jelas bahwa di bawah perintah. Kita nggak tahu keterangan dari RR apa yang terjadi, tapi terlepas atau apapun juga, yang jelas menghilangkan nyawa orang lain ini sudah terbukti. Siapa yang aktornya, siapa yang pelakunya. Pelanggan itu sudah terbukti, cuman kan sekarang bagaimana E dan RR ya dalam tanda petik ya sekira peran ini sekarang tidak bahwa mereka melakukan itu bukan karena kehendaknya gitu kan. Dia mengetahui tapi bukan dikehendaki oleh mereka karena mereka anak pinta jabatan. Jadi kelak pasal 51 setidaknya kalau jelas berkali-kali saya katakan tinggal nanti sekarang Pak Herman lebih tahu lah soal itu, nanti membuka fakta-fakta bahwa dia memang tidak bisa dipidana, tetap proses harus diproses, cuma nanti putusan pengadilan harus mengaitkan kepada pasal 51 KUHP gitu. Bribka Riki Rizal kini makin berani mengungkapkan fakta sesungguhnya kasus pembunuhan Brigadir J yang ia alami. Ia pun mengetahui siapa sebenarnya yang menangis di dalam kamar. Sebab banyak info yang beredar bahwa yang menangis adalah Putri Chandrawati, namun ternyata bukan. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR mengaku tidak mencium indikasi atau mencurigai adanya dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati oleh Brigadir J pada saat di Magelang. Sebab peristiwa di Magelang yang diketahui dan dilihat langsung oleh Bribka RR adalah adanya ketegangan antara Brigadir J dengan Kuat Maruf, sopir keluarga Sambo, serta melihat Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, menangis di lantai 2 rumah. Sementara Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, menurut Bribka RR berbaring di dalam kamarnya. Bahkan, menurut Bribka RR, Putri Chandrawati mencari Brigadir J kala itu yang dinilainya tidak mencirikan telah dilecehkan oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Bribka RR itu kepada kuasa hukumnya Erman Umar yang kembali dikatakannya dalam tayangan TV One Senin 12 September 2022. Menurutnya yang memang menjadi misteri dalam peristiwa itu adalah kenapa Susi menangis dan apa penyebabnya. Yang memang menjadi pertanyaan saat itu apa penyebab Susi menangis. Bribka RR tidak tahu penyebabnya, padahal Ibu PC tidak menangis dan berbaring di kamarnya. Semuanya diam soal Susi menangis ini dan Bribka RR tidak tahu penyebab Susi menangis, katanya. Erman mengatakan sebenarnya tugas Bribka RR sebagai ajudan khusus, utamanya menjaga 2 anak FS di Magelang yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang, di mana mereka duduk di kelas 1 dan 3. Namun saat pandemi dan sekolah online, Bribka RR juga tugas di Jakarta, kata Erman. Karenanya kata dia saat sehari sebelum pulang ke Jakarta, yakni tanggal 7 Juli 2022 di mana ada kejadian di Magelang, Bribka RR sedang mengurus 2 anak Sambo di Taruna Nusantara bersama Barada Richard Eliezer atau Barada E. Saat di Taruna Nusantara, kata Erman, Bribka RR diminta pulang oleh Putri Chandrawati. Saat kembali ke rumah, kata Erman, menurut Bribka RR di lantai 1 rumah terlihat kosong. Saat Bribka RR naik ke lantai atas, dia melihat Kuat Maruf dalam keadaan panik dan tegang. Ketika ditanya alasan tentang hal itu, Kuat Maruf menjawab bahwa dia melihat Brigadir J naik turun tangga dan berlari ke bawah tanpa diketahui alasannya. Dan saat itu pula Bribka RR melihat Susi menangis.
Bribka RR menceritakan bahwa Brigadir J naik ke lantai 2 dan mencoba melihat keadaan Putri Chandrawati yang diduga sakit, tetapi dihalangi oleh Kuatmaruf dengan menggunakan pisau. Kemudian kata Erman, Kuat mempersilahkan Brigadir RR melihat kondisi Putri Chandrawati yang berbaring di dalam kamar di lantai 2 tersebut. Menurutnya setelah itu Bribka RR hendak turun ke lantai 1 untuk menemui Brigadir J. Namun kata Erman, karena ada ketegangan antara Brigadir J dengan Kuatmaruf, Bribka RR berinisiatif menyembunyikan senjata api milik Brigadir J. Tujuan Bribka RR melakukan hal itu, kata Erman, agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan jika terjadi pertengkaran kembali antara Brigadir J dengan Kuatmaruf. Bribka RR lalu bertemu Brigadir J dan menanyakan ada masalah apa dengan Kuatmaruf. Brigadir J hanya menjawab kalau dia sedang bersih tegang dengan Kuatmaruf dengan alasan yang Brigadir J sendiri tidak paham apa penyebabnya. Kemudian kata Erman, Bribka RR memberitahu Brigadir J bahwa dirinya dicari dan dipanggil oleh Putri Chandrawati. Karena tadi kan ibu tanya Yosua di mana, maka Bribka RR berinisiatif memanggil Brigadir J. Kemudian Bribka RR dan Brigadir J ke lantai atas. Yosua masuk ke kamar dan duduk di bawah, sementara ibu PC tetap berbaring di kasur. RR tidak ikut masuk ke kamar, katanya. Bribka RR, kata Erman, menunggu di depan pintu dan agak berjarak, sehingga Bribka RR tidak mendengar perbincangan Brigadir J dengan Putri Chandrawati. Tak lama, kata dia, kemudian Brigadir J keluar kamar dan bersama Bribka RR kembali turun ke lantai 1. Pada saat mereka turun, Bribka RR mengikuti Brigadir J karena khawatir terjadi pertengkaran lagi dengan Kuatmaruf. Dia sempat tanya Yosua juga ada apa lagi. Yang kedua ini jawaban Yosua melunak. Udah bang, gak ada apa-apa. Ini berbeda dengan pertama sebelum Yosua bertemu ibu, katanya. Dari keterangan Bribka RR, kata Erman, kliennya sama sekali tidak melihat adanya dugaan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati yang diduga menjadi motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jadi menurut RR, kejadian di Magelang tidak seperti yang dibayangkan. Dia tidak melihat dan tidak tahu adanya pelecehan ke ibu, kata Erman. Setelah itu, kata dia, keesokan harinya mereka diajak Putri Chandrawati kembali ke Magelang. Seperti diketahui, dalam kasus pembunuhan Brigadir J sudah ditetapkan 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, 2 ajudannya Bribka RR dan Barada Eliezer, serta Kuatmaruf, sopir sekaligus asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, JO pasal 55 dan 56 KUHP tentang pemufakatan jahat dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya adalah 20 tahun.